Ya halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Fokus Medcom, FOMO. Kali ini bersama saya Alfa Mandalika, senang sekali bisa berjumpa lagi bersama teman-teman atau Sobat Medcom dimanapun berada. Dan seperti biasa kita akan berdiskusi atau membahas tentang hal-hal yang menarik gitu ya, terutama yang viral belakangan ini, kisah seorang siswa SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, David Febriansyah, yang lolos ke Institut Teknologi Bandung. Dan cerita menariknya adalah David ini sampai dijemput oleh Rektor ITB, Profesor Tata Cipta Dirgantara. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kronologisnya bisa terjadi seperti itu, kita sudah bergabung bersama David Febriansa. Halo, selamat sore, David. Selamat sore Kak, selamat sore. Terima kasih, David, sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi di Fokus Medcom. Kali ini, Oh ya, David. Apa kabar, David? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat-sehat ya, David. Nah, David, bisa diceritakan nggak nih ke sobat-sobat Netcom gitu ya, gimana nih perasaan David setelah tahu nih lolos SNBP ya, dan Nah, diterima di ITB, yang notabene ITB itu adalah kampus yang menjadi impian banyak orang tuh, David. Silakan. Gimana perasaannya? waktu pengumuman SNBP itu, David deg-degan untuk buka, apakah lulus atau buka, atau lulus atau enggak. Terus pas Hmm. David buka, alhamdulillahnya tuh David lulus. Ya pertama senang dong, terus nggak nyangka, terus terharu juga. Ya David ya berharap sih, tapi takut ada perasaan nggak lolos aja gitu pas mukanya itu. Jadi tapi David tetap berharap ya alhamdulillahnya pada tanggal 18 Maret kemarin pengumuman SNBP David lolos ITB. Ya perasaan utamanya pasti senang lah. Kalau boleh tahu, David mengincar jurusan apa atau fakultas apa di ITB? Oke, untuk ITB semester satunya kan masuk fakultas saja baru. Jadi fakultas yang David masuk itu Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Rekayasa atau STIR. Nah, di semester 2 baru kita memilih jurusan. Nah, untuk jurusan yang David minati sekarang tuh ada dua, antara teknik elektro atau teknik biomedis. Tapi minat David lebih besar ke teknik elektro. Oh, Gitu. gitu ya. Jadi udah minatnya lebih besar di teknik elektro gitu ya nanti ya. Nah, David bisa ceritakan nggak nih bagaimana nih reaksi orang tua David nih setelah tahu bahwa David nih keterima di ITB gitu. Waktu pengumuman itu, David Hmm? masih sekolah, soalnya lagi pesantren Ramadan namanya. Terus pengumumannya Hmm. tuh jam 3 sore, ya bis David buka lah. Terus David telepon orang tua langsung, ya alhamdulillahnya orang tua juga terharu. David lolos ITB dan nggak nyangka juga, soalnya ya David biasa-biasa aja. Nggak juga biasa saja sih, tapi ya gitu terharu orang tua, nggak nyangka soalnya dari keluarga baru David yang gitu. Hmm. Oke, boleh diceritakan juga nggak David terkait persiapannya seperti apa jelang persiapan untuk mengikuti tes masuk di ITB? Oke, untuk pertama tuh perlu diketahui untuk teman-teman untuk masuk perguruan tinggi itu ada 3 jalur. Nah, David bahas satu aja yang David geluti atau yang David pilih itu jalur seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Nah, Hmm. untuk SNBP itu kita itu cuma perlu apply kampus mana yang kita mau dan jurusannya. Untuk Hmm. pengaplaiannya itu waktu 18 Februari terakhir. Nah, di web nanti ada website tuh, website SNBP. Nah, di dalam tuh kita isi data kita, terus nanti data-data sekolah dah diisikan sekolah. Terus yang perlu kita apply itu cuman jurusan sama kuliah di mana kita, ditambah dengan prestasi yang ada untuk mendukung kelulusan kita. Nah, setelah di-apply selama sebulan setelah 18 Februari itu pihak kampus akan menyeleksi satu-satu yang mengapply ke kampus mereka. Barulah 1 bulan kemudian, baru barulah satu bulan kemudian diumumkan pengumumannya itu, gitu. Hmm. Oke. Dan David, kamu kan juga viral karena Rektor ITB, Bapak Profesor Tata Cipta menjemput kamu langsung ya di rumah. Dan bisa Ya, diceritakan nggak gimana tuh rasanya bisa dijemput langsung oleh Rektor dan apa yang paling membekas dari momen tersebut, David? oke. Awalnya tuh uh, ada
seorang dosen mau menghubungi David, mau menghampiri David. Yang dosen itu bilang dia mau udah mampir. Dan waktu itu Pak Rektor nggak ada dibilangnya datang loh. Ya cuman dosen itu Hmm. sendiri aja. Kayaknya dosen itu ada urusan di Sumbar, jadi sekalian mampir juga. Beliau tuh konten kreator juga sering menghampiri mahasiswa ke rumah mahasiswa. Nah, Hmm. habis waktu Sabtu kemarin ternyata Bapak dosen tuh datang sama Bapak Rektor. Itu No. terkejut kan, David. Soalnya yang turun dari mobil nggak bapak dosen saja, ternyata bapak rektor juga. Terus ya Hmm. menjamulah di rumah. Yang paling menang tuh ya bapak rektor tuh ngucapin selamat ke David. Ya terus bertahan di ITB, soalnya di ITB tuh banyak murid-murid pintar, jangan putus asa. Terus berjuang kata bapak rektor tuh. Ya dan bapak rektor tuh juga diiringi tim Paragon, dan kolaborasi antara ITB sama Paragon itu diberikannya David beberapa bantuan, contohnya itu laptop, gitu. Oh, langsung Dan dapat bantuan ya, Pak Rektor ya. ya, Nah, David, ada cerita haru juga nih. Katanya kamu juga dibantu oleh masyarakat di daerah kamu ya, di kampung kamu, ya, untuk membiayai atau patungan gitu, membiayai kamu eh, supaya bisa ke Bandung melanjutkan kuliah gitu ya, setelah tahu kamu lolos ke ITB. Itu bagaimana ya. ceritanya, David? Kayak awalnya tuh kan setelah David lulus ITB deh, David ada apply KIPKA, namun KIPKA ini belum keluar pengumumannya. Terus ya David untuk jaga-jaga terus carilah bantuan-bantuan dari yang lain. Nah ternyata di kampung David ini ada suatu organisasi namanya itu Ikatan Keluarga Malala. Malala itu daerah David atau IKM. Nah Hmm. IKM itu ada beberapa kenalan, ayah David ada kenal orang dan orang kenal dari IKM juga. Nah David disuruh bikin proposal kebutuhan David apa aja yang di Bandung tuh. Setelah David bikin proposal, kira-kira 2 minggu yang lalu David serahkan juga. Nah, dari pihak IKM tuh, Ikatan Keluarga Malala itu menerima, dan tindak lanjut dari pihak IKM tuh menghubungi para perantau lah ataupun anggota-anggota IKM yang tersebar ataupun masyarakat Malala ini untuk berdonasi ke David gitu. Oh, oke. Jadi memang diawali dengan proposal dulu ya. Kebutuhan David Ya, seperti apa, lalu di-share ke Ikatan Keluarga Malala itu ya, ya, David ya. ya, ya. Oke. Dan sebagai satu-satunya siswa nih dari Kecamatan Malala ya yang lolos SNBP, apakah David merasa punya tanggung jawab tertentu nih untuk Oke. membuktikan kemampuan David di ITB? Nah, tentunya ada dong tanggung jawab itu. Ya, David sebagai satu orang yang dari Manila itu, terus ya dari pesan-pesan dari masyarakat di sini, waktu susah nanti balik ke kampung untuk membangun kampung gitu. Nah, itu tanggung jawab ya, Pak, yang David rasakan. Harapan dari mereka. Hmm. Jadi bisa kembali lagi membangun daerah gitu ya, Fit ya. Fit, Ya, nah ceritakan nggak nih gimana perjuangan David selama ini hingga bisa mencapai titik bisa masuk ke ITB gitu ya, terutama dengan kondisi keluarga, kondisi ekonomi keluarga David. ya. Waktu awal-awal tuh, waktu SMA, kenapa David? Waktu SMA itu kenapa salah satu faktornya David keterima ITB itu adanya prestasi, pertimbangan SNBP itu juga prestasi. Nah, selama sekolah itu ada David ikut ekskul gitu untuk memantapkan pelatihan untuk olimpiade gitu, olimpiade yang David geluti itu olimpiade fisika. Nah, ada di tahun 2024 alhamdulillah David ada yang perunggu, perak, sama finalis nasional. Nah, itu Hmm. juga faktor terbesar David diterima SMPP. Nah, ya usaha yang David lakukan tuh ya giat belajar, nggak harus pintar, ya terus saja ulang-ulangi hal yang sama, jadi lebih mudah untuk memahaminya. Terus untuk terkait gimana ekonomi selama belajar itu, alhamdulillahnya untuk kebutuhan selama SMA tuh hanya sedikit, jadi alhamdulillah masih tercukupi dengan ekonomi yang sekarang. Saya. Oke, David. Nah, David, apa nih impian terbesar kamu misalkan kuliah dan lulus gitu ya dari ITB nanti? Oke, untuk
Impian David tentunya kalau IDB itu menggeluti bidang yang David sukai, yaitu tentang chip semiconductor. Nah, jadi cita-cita David itu berhubungan dengan itu, yaitu ahli teoritis atau researcher di bidang semiconductor itu. Soalnya melihat dari perkembangan kecerdasan buatan sekarang, di mana kecerdasan buatan itu langsung dibuat dari chip semiconductor itu juga. Nah, David tertarik ke pengembangan bidang chip semiconductor itu. Oke, David, terakhir nih, pesan apa nih yang ingin David sampaikan pada adik-adik kelas ataupun mahasiswa calon-calon mahasiswa lainnya gitu ya, yang mungkin merasa Oke. ragu gitu untuk melanjutkan kuliah ataupun bisa lolos ke kampus-kampus besar seperti ITB, seperti apa? Silakan, David. Oke, untuk teman-teman yang di sana, di luar sana yang mau masuk ke perguruan tinggi seperti perguruan ITB, UI, nah teman-teman tuh hanya fokus untuk belajar atau giat dalam belajar, nggak harus pintar, rajin aja. Nanti ingat apa yang dipelajari itu. Nah, untuk teman-teman yang khawatir lah tentang biaya, soalnya kampus tinggi itu biayanya juga tinggi. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, soalnya pemerintah ada mengadakan KIP kuliah atau Kartu Indonesia Pintar. Ah, nah, di sana tuh di KIP kuliah tuh dapat dibebaskannya biaya kuliah, dapat di dapat dibebaskannya biaya kuliah. Nah, itu kan udah teratasi uang kuliah tuh. Terus biaya hidupnya gimana? Nah, biaya hidup tuh KIP kuliah itu juga menanggung biaya hidup teman-teman. Tapi kalau misal nggak bisa daftar KIP kuliah, teman-teman masih bisa daftar beberapa beasiswa. Soalnya dari kampus-kampus itu sendiri ada instansi-instansi yang menyediakan beasiswa. Teman-teman tinggal apply aja, insya Allah keterima. Itu aja. Jangan khawatir tentang biaya. Fokus saja belajarnya. Oke, terima kasih David tadi pesan-pesannya, giat belajar, rajin, dan jangan khawatir soal biaya ya David ya. Semoga niat Ya, baik untuk terus menggapai prestasi tertinggi juga terus dilancarkan ya. ke depannya ya. Terima kasih David Amin. Febriansyah sekali lagi, semoga lancar studinya dan cita-citanya Amin. segera tercapai. Amin. Terima kasih David Amin. sudah Amin. bergabung di Medcom kali ini. Ya, Ya, demikianlah Sobat Medcom, perbincangan kami bersama David Febriansyah, salah satu calon mahasiswa yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang sudah diterima di ITB. Kiranya apa yang bisa kita dapat dari cerita David ini bisa menjadi menjadi pegangan atau tolak ukur kita untuk tetap rajin, belajar, giat, dan tidak khawatir dengan biaya. Sekali lagi terima kasih Sobat Medcom yang sudah bergabung di Fokus Medcom. Kita akan berjumpa di Fokus Medcom selanjutnya dengan narasumber dan topik menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit, sampai jumpa. Terima kasih David.